Maka ma'asyiral muslimin, tidak salah ketika kita bangun rumah yang sangat mewah, tapi akan sangat salah di akhirat nanti kalau rumah kita sangat cantik, sangat megah, sangat besar, sedangkan rumah kita bertetangga dengan rumah Allah, kita tidak baguskan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak baguskan rumah Allah. Padahal rumah kita yang hanya kita tinggalkan di dunia ini, yang hanya sementara di dunia, kita baguskan, kita megahkan, tapi kita tidak memegahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang dapat diandalkan untuk memamurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang selalu menuntut ilmu. Kenapa? Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah terbesar untuk menumbuhkan dan menghadirkan rasa takut di hati kepada Allah adalah ilmu. Allah bilang dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu ini sangat berpeluang besar takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia semakin mengenal kedudukan Allah. Untuk bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar harus dengan ilmu. Allah bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi untuk bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar harus dengan ilmu. Maka orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, itulah orang-orang yang akan tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini ma'asyiral muslimin, kegiatan dakwah, kajian dan taklim banyak diselenggarakan di masjid. Maka mereka orang-orang yang takut kepada Allah ini adalah orang yang cinta dengan ilmu. Dan karena banyak program kebaikan seperti kajian, taklim ini diselenggarakan di masjid, maka dia senantiasa berada di masjid untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang dia dengarkan, tumbuhlah di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, yang mampu memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang disebutkan kategorinya di dalam ayat ini. Ada 5. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berorientasi akhirat. Yang ketiga, nah tadi kita nggak sempat sebut, waqamas shalah, yaitu orang-orang yang benar-benar menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Sebab orang yang menegakkan sholat itu adalah fasholli li rabbika, orang yang sholat karena maunya Allah. Orang yang menegakkan sholat adalah orang yang sholat sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya syahwatnya, tapi maunya Allah. Dan maunya Allah adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita petunjuk-petunjuk kebaikan, sunnah-sunnah yang besar. Di antara sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Maka salat di masjid adalah sunnah Nabi yang besar. Mereka yang selalu memakmurkan masjid itulah orang yang menghidupkan sunnah Nabi, itulah orang yang cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan salah satu sunnah besar Nabi adalah sholat di masjid? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sakit yang parah, sakit yang berat, sakit yang menyebabkan wafatnya, tetap beliau contohkan sholat di masjid. Meskipun beliau meminta
sahabat memapahnya di dalam sholat dan saat itu meminta Abu Bakar menjadi imam. Sebenarnya Nabi memberikan uzur kepada umatnya, kalau sakit boleh tidak sholat berjamaah. Meskipun Nabi ada uzur, tapi Nabi tetap menunjukkan kepada kita semua, meneladankan kepada kita semua pentingnya sholat dengan berjamaah di masjid. Sehingga sakit yang menyebabkan kematian beliau, tetap beliau sholat di masjid berjamaah. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, maka 5 kategori orang yang memakmurkan rumah Allah. Yang pertama tadi beriman kepada Allah, berorientasi dengan akhirat, orang yang menegakkan sholat, orang yang bergaya hidup sedekah, dan orang yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, pada bagian akhir ayat Allah mengatakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Itulah orang-orang yang sedang berada di atas jalan hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ma'asyiral muslimin merupakan sebesar-besar nikmat yang kita diajari oleh Allah untuk selalu memintanya. Bahwa hidayah merupakan seutama-utama hajat untuk kita panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan kita dengannya. Maka tidak ada doa yang sangat tinggi kata para ulama kecuali doa meminta hidayah. Kenapa? Sebab doa meminta hidayah adalah doa pertama yang Allah ajarkan di dalam induk Al-Quran. Induk Al-Quran adalah Al-Fatihah. Doa yang pertama di dalam surat Al-Fatihah adalah doa meminta hidayah. Setelah puji-pujian diberikan kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang Allah ajarkan kepada kita semua di dalam Ummul Kitab. Dan doa yang Allah ajarkan itu adalah doa meminta hidayah, menunjukkan pentingnya hidayah, kedudukan hidayah. Maka ma'asyiral muslimin, Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini. Allah mengabulkan doa ini dengan memberitahukan kepada kita sebagai ujian akan benar tidak kebenaran doa kita. Betul tidak kita meminta kepada Allah hidayah. Kata Allah, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka yang memakmurkan masjid Allah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Maka ma'asyiral muslimin, kebenaran kita memohon kepada Allah untuk diberi hidayah adalah tatkala kita memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang dimudahkan Allah memakmurkan masjid, itulah jawaban Allah atas doa yang kita minta. Sebab sesiapa yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari akhirat nanti ketika manusia dibangkitkan dan diperhadapkan dengan huru-hara mahsyar, semua manusia dalam kerugian, semua manusia dalam ketakutan, semua manusia sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing, karena huru-hara akhirat adalah huru-hara yang sangat besar. Di antara orang-orang yang akan dinaungi Allah, dinaungi oleh arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, dikala banyak manusia dalam kebingungan dan ketakutan, tapi ada orang-orang tertentu yang mereka berada di atas mimbar lu'lu, mimbar yang bercahaya. Wujuhuhum nurun walibasum nurun. Wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka bercahaya. Mereka mendapatkan kemuliaan yang besar. Di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqatun fil masjid. Orang-orang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid.
Maka ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain, bahwa orang-orang yang diberi hidayah itu sangat mudah kita ketahui. Lihat saja siapa yang selalu ke masjid, siapa yang bolak-balik ke masjid, itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka profesi yang perlu kita syukuri adalah profesi menjadi takmir masjid, menjadi DKM. Itu adalah profesi yang sangat dipuji Allah, sangat dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang tergabung ke dalam kepengurusan DKM ini adalah mereka-mereka yang berada di atas hidayah Allah. Sebab mereka adalah orang-orang yang memikirkan rumah Allah, bagaimana rumah Allah ini bisa tegak berdiri, bagaimana rumah Allah ini kondusif untuk orang-orang beribadah di dalamnya, bagaimana rumah Allah ini hidup sholat 5 waktu di dalamnya, bagaimana di rumah Allah ini hidup kajian-kajian keislaman. Difikirkan oleh DKM, difikirkan. Maka mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian pelajaran terakhir yang ingin kita ungkap adalah bahwa masjid merupakan simbol persatuan kaum muslimin. Paling tidak masjid itu simbol persatuan kaum muslimin dalam 5 hal. Masjid merupakan simbol persatuan kaum muslimin dalam 5 hal. Yang pertama, Allah mengatakan man amana billah, bahwa yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini berarti bahwa masjid merupakan simbol persatuan tauhid. Simbol persatuan tauhid. Yang masuk ke masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pertegas di dalam surat Al-Jin di ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh masjid itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya ketua DKM, bukan miliknya pengurus DKM, bukan miliknya salah satu warga. Ketika dinamakan masjid, maka itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh menyembah selain Allah di dalam masjid. Tidak boleh menyembah selain Allah di dalam masjid. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab masjid adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkumpul di masjid adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah, karena masjid merupakan simbol persatuan tauhid. Yang kedua, wal yaumil akhir. Ini memberi petunjuk bahwa masjid merupakan simbol persatuan visi bagi kaum muslimin. Bahwa visi terbesar kaum muslimin adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Perjumpaan dengan Allah merupakan nikmat tertinggi di dalam surga. Tidak ada lagi kenikmatan di atasnya. Wa ma utu syai'an ahabbu ilaihim min nazar ila rabbihim. Tidak ada puncak kenikmatan di dalam surga yang melebihi dari melihat wajah Allah. Siapa yang melihat wajah Allah, maka itulah puncak kenikmatan. Dia telah mendapatkannya. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka itu akan berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka masjid merupakan persatuan, simbol persatuan visi. Dan visi terbesar kaum muslimin adalah perjumpaan dengan Allah. Maka orang-orang yang masuk ke masjid, dia harus melepas semua atribut-atribut dunianya. Nggak ada orang yang boleh menyombongkan pangkatnya di masjid, sebab semuanya memiliki visi yang sama. Di hadapan Allah tidak ada yang lebih mulia kecuali siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid, kemuliaan manusia bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan nasabnya,
tetapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Maka ketika kita di masjid, kita sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab visi terbesar kita adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, fakarihallahu liqa'ahu." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah sangat cinta berjumpa dengannya. Tapi siapa yang tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah, tidak berangan-angan melihat wajah Allah, Allah pun tidak berangan-angan dan tidak rindu untuk berjumpa dengannya. Namun orang yang berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, itu pasti masuk surga. Sedangkan orang yang terhalang dari melihat wajah Allah, artinya kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka panggilan azan adalah panggilan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara zat kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia kita tidak akan pernah melihat wajah Allah secara zat, tidak akan pernah. Namun Allah akan membayar kerinduan kita. 5 waktu kita sholat di masjid memenuhi panggilan azan untuk berjumpa dengan Allah. Kita tidak melihat Allah, hanya bermodalkan keyakinan. Tapi Allah akan membayar kerinduan itu dengan Allah akan menampakkan wajahnya kepada kaum muslimin yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan kepada para penghuni surga, "Ya ahlal jannah aturiduna syai'an azidakum." Wahai para penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Bertanyalah para penghuni surga, "Ya Rabbana," wahai Tuhan kami, nikmat apa lagi yang kau sembunyikan dari kami? "Alam tubayit wujuhana," bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? "Alam tudkhilnal jannata," bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan merasakan kenikmatan surga? "Alam tunjina anin nar," bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Nikmat apa lagi ya Rabb yang kau sembunyikan dari kami? Lalu kemudian kata Nabi, "Fakashafallahu al-hijab." Allah memberitahukan kepada mereka seraya untuk menghilangkan rasa penasaran mereka dengan cara Allah menyingkap tabir yang menjadi penghalang seorang hamba di dunia tidak melihat wajah Allah, yaitu cahaya. Allah singkap tabir sehingga terlihatlah wajah Allah dan huwa yatabassam, dan Allah tersenyum kepada penghuni surga. Seketika itu juga semua penghuni surga telah melupakan kesenangan-kesenangan surga, sebab mereka melihat wajah Allah yang maha indah dan maha sempurna. Maka ma'asyiral muslimin, bersabar kita bolak-balik ke masjid untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zat kita belum lihat Allah, tapi Allah akan membayar rasa kerinduan untuk melihat wajah Allah secara zat. Allah akan membayar rasa penasaran kita untuk melihat wajah Allah secara zat. Karena itu istiqomalah di masjid. Maka orang yang tidak bolak-balik ke masjid dikhawatirkan tidak berangan-angan untuk berjumpa dengan Allah. Dikhawatirkan tidak menginginkan, tidak rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, masjid merupakan simbol persatuan ibadah. Masjid merupakan simbol persatuan ibadah. Wa aqamas shalah. Maka siapapun yang masuk ke masjid itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi ada saling curiga mencurigai. Tidak boleh lagi ada hasad. Tidak boleh lagi ada cemburu, sebab kita semua sama di hadapan Allah untuk ibadah kepada Allah. Siapapun kita, begitu imam perintahkan sujud, kita ikut sujud. Siapa yang terlambat dari imam 2 rukun, batal sholatnya. Atau dia mendahului imam 2 rukun, batal juga sholatnya. Harus kita ikut imam. Maka ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain,
Maka karena itulah masjid merupakan simbol persatuan kaum muslimin dalam ibadah. Semua kita ibadah di masjid, dari saf pertama sampai saf belakang harus menghadap kiblat semuanya. Gak boleh ada yang menghadap ke arah yang lain. Harus menghadap kiblat. Harus ikuti imamnya, meskipun imamnya lebih muda darinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, masjid adalah simbol persatuan pengelolaan dana umat wa ataz zakah. Maka ma'asyiral muslimin, dana umat harus berputar di masjid. Tu'khadzu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Masjid menjadi tempat mengumpulkan dana umat dari kaum muslimin yang diberikan kelebihan finansial oleh Allah, hartanya masuk ke masjid lalu dikembalikan lagi kepada umat dalam bentuk pelayanan kepada kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin, jangan larang hamba-hamba Allah untuk merasakan kenikmatan di dalam masjid. Mungkin ada yang pengen tidur di masjid, jangan dilarang. Sebab Nabi mengatakan masjid merupakan rumah bagi yang tidak punya rumah dari kalangan kaum muslimin.